terima, dan tentu nanti akan berikutnya bangunan dari generasi yang kita siapkan. Baik, terima kasih Mbak Jahwa. Hari ini saya selamat siang, salam kebajikan, salam sehat buat kita. Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menggelar Focus Group Discussion atau FGD transportasi umum sebagai bentuk komitmen mendorong penguatan integrasi dan kesetaraan moda transportasi di ibu kota. Kegiatan bertema memperkuat integrasi dan kesetaraan moda transportasi Jakarta menuju kota bangsa yang humanis, berkelanjutan dan berdaya saing global itu digelar di lobi Bung Karno, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Februari 2026. Dan untuk selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar. Selamat sore rekan Yusuf, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik, Irata dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menggelar Focus Group Discussion atau FGD bertema transportasi. Adapun FGD tersebut mengundang sejumlah pakar, diantaranya ada Yayat Supriyatna, lalu juga ada staf sus gubernur yakni Nirwono Yoga dan beberapa pakar di bidang transportasi dan tata kota. Adapun FGD tersebut fokus membahas terkait kebijakan transportasi, di mana beberapa pakar menyebut kegagalan peralihan penumpang ataupun penduduk dalam menggunakan moda transportasi di Jakarta, sehingga kemacetan ataupun kepadatan arus lalu lintas masih terjadi di ibu kota. Beberapa wacana muncul dalam diskusi tersebut, di mana diantaranya adanya keharusan dari pemerintah untuk menerapkan teori push atau memaksa dan mendorong, di mana teori tersebut diharapkan dapat menstimulus ataupun meningkatkan upaya untuk masyarakat beralih dari kendaraan pribadi menuju ke transportasi publik. Adapun kebijakan-kebijakan yang harus didorong diantaranya adalah penerapan JRT ataupun jalan raya berbayar, kemudian juga beberapa kebijakan-kebijakan sporadis lainnya, diantaranya terkait parkir juga masuk dalam pembahasan tersebut untuk menekan angka kendaraan yang beraktivitas di Jakarta, terutama di jam-jam sibuk. Adapun beberapa pakar juga mendorong agar dilakukannya revisi terkait dengan Perda transportasi di Jakarta. Hal ini juga disambut oleh DPRD DKI Jakarta, khususnya fraksi PDIP yang menilai Perda transportasi yang ada saat ini cukup usang dan kurang mengakomodir adanya gebrakan-gebrakan ataupun kebijakan-kebijakan yang sepatutnya sudah harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk menekan kemacetan dan mengajak ataupun memaksa masyarakat untuk beralih dari moda transportasi pribadi ke moda transportasi umum. Begitu, Iraka. Baik, terima kasih rekan Yusuf Bahtiar atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Fraksi PDIP hari ini, Pak. Tadi yang di-highlight apa aja sih, Pak? Ya, FGD ini didorong oleh keinginan besar untuk turut berpartisipasi, menghadirkan sebuah gagasan-gagasan baru yang sekaligus juga menjadi solusi untuk Jakarta masa depan. Dan kali ini kita mengambil tema transportasi, namun transportasi terintegrasi secara komprehensif dengan semua hal, dengan lingkungan, dengan keberlanjutan, dengan kemanusiaan dan lain sebagainya. Ada mungkin ada dua usulan tadi, Pak, yang cukup disoroti ya, Pak, ya, terkait ERP dan juga perluasan layanan transportasi yang udah ada. Itu
Gimana tuh Pak tanggapannya Pak? Ya, secara kalau kita lihat tadi fokusnya ini bisa bermuara kepada regulasi yang ada. Iya Pak. Regulasi kita sekarang ini khususnya terkait dengan transportasi ada dua raperda yang kemarin sempat diajukan oleh eksekutif, yaitu raperda tentang rencana induk transportasi dan pengendalian lalu lintas secara elektronik. Dari pertemuan ini kita mendapat inspirasi dan kita melihat ternyata kebutuhan itu tidak cukup hanya itu, tetapi juga termasuk kepada revisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi di Jakarta. Itu juga perlu direvisi. Kemudian soal ERP dan tools-tools yang lain perlu dikaji ulang dari dua aspek teori, ada teori push yang mendorong dan ada yang menarik. Jadi harus dilihat dari dua aspek itu supaya orang bisa berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi publik. Jadi perlu dilihat dari dua aspek. Diperlukan kebijakan yang mendorong sekaligus juga kebijakan yang menarik. Dan kemudian yang terakhir ya perlu ada ketegasan seperti tadi terungkap dari Pak Darmaning Tias di Perda yang lama itu ada ketentuan wajib setiap orang wajib mempunyai garasi kalau dia mau memiliki mobil. Nah, tapi faktanya sampai sekarang tidak ada penegakan hukum terhadap ketentuan itu, jadi tidak ada konsistensi. Nah, jadi supaya peraturan daerah itu berdaya guna untuk mengendalikan, sekaligus juga untuk mencapai pengelolaan transportasi yang berkesinambungan, yang manusiawi, yang sehat dan lain sebagainya, maka peraturan-peraturan itu harus menjadi tools atau sebagai sarana-prasarana rekayasa sosial supaya orang pertama berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan publik, yang kedua supaya kebiasaan itu berubah menjadi lebih beradab sesuai dengan tuntutan waktu dan zaman. Kalau dulu kan sudah membangun TOD ya Pak, di Jakarta. Ya. Jadi PDIP sendiri ada yang mendorong untuk membangun TOD di luar Jakarta, misalnya di Bekasi, Tangerang, Depok. Jadi masyarakat yang dari luar itu 2025 dan tentu nanti akan berikutnya bangunan dari generasi yang kita siapkan. Baik, terima kasih Mbak Jahwa. Hari ini saya selalu di sini sampai selesai karena melipat pantas nggak boleh duduk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.